Pemirsa, akibat sering mendengar bisikan goib, seorang ibu di Bekasi tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Mirisnya, peristiwa tersebut tidak membuatnya menyesal ataupun sedih. Dari hasil asesmen psikologi, sang ibu terindikasi menderita skizofrenia. Lantas, seperti apakah penyakit skizofrenia tersebut? Berikut penjelasan dosen psikologi Universitas Hasanuddin untuk Anda. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku, sehingga penderitanya kesulitan membedakan hayalan dan kenyataan, bahkan tak jarang dianggap orang gila. Hal inilah yang diduga dialami oleh seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat, yang tega menusuk anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia akibat mendengar bisikan gaib. Dalam menangani perkara ini, polisi akan merujuk pada kasus pidana serupa dengan tersangka yang terindikasi memiliki gangguan jiwa. Sebenarnya skizofrenia itu memang ada gangguan yang mempengaruhi cara berpikir, kemudian merasakan dan berperilaku individu. Nah, ada pun penyebabnya memang belum bisa dipastikan apa penyebab pastinya. Tapi banyak literatur mengatakan skizofrenia itu disebabkan gabungan antara gen, lingkungan, juga perubahan senyawa kimia yang ada di otak. Seperti itu. Memang kalau belajar belajar psikologi terkait misal ciri-ciri atau indikator seseorang dikatakan skizofrenia, salah satunya memang memiliki waham, barangkali mendengar bisikan yang sebenarnya tidak ada. Nah, tapi untuk menjudge atau menegakkan diagnosa bahwa seseorang mengidap skizofrenia itu perlu dilakukan tes yang panjang seperti itu dan dilakukan oleh profesional. Kalau saya melihat berita tersebut yang sampai menyebabkan anak sendiri, anak kandung ya, kehilangan kehidupannya, wah itu kalau dari sisi sosial kita melihat itu kejam, perilaku yang kejam banget ya, dan sangat tidak diharapkan kalau itu terulang kembali. Nah, hanya saja kalau dari sisi ibunya kita perlu dari juga ada apa sebenarnya. Normalnya manusia yang telah melakukan kesalahan akan menunjukkan kesedihan dan penyesalan atas perbuatannya. Namun sayangnya saat diperiksa, sang ibu yang menjadi tersangka tersebut justru tidak menunjukkan kesedihan dan penyesalan atas perbuatannya tersebut. Ia justru mengungkapkan bahwa dirinya melakukan pembunuhan tersebut karena adanya bisikan gaib. Bahkan ketika ditahan di sel tahanan, ia membenturkan kepalanya ke tembok hingga mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Dokter spesialis kejiwaan sekaligus pengurus Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Lahargo Kembaren mengatakan tindak kriminal yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa berat terjadi karena gejala-gejala yang mereka alami tidak diobati. Meski demikian, pihak kepolisian memastikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan, namun dosen psikolog Unhas Susi berharap apabila tersangka terbukti mengalami skizofrenia, alih-alih langsung dipenjara, tersangka seharusnya direhabilitasi atau diberikan pengobatan terlebih dahulu yang memanusiakan manusia. Bayangkan membunuh saja dia bisa tertawa-tertawa. Terus dengan dipenjara selama 15 tahun atau 20 tahun, apakah itu akan merubah pribadinya? Belum tentu gitu. Sedangkan kita sebaiknya itu fokus pada individunya gitu kan. Bagaimana dia bisa menjadi lebih baik, dapat tertolonglah kehidupannya juga. Ya baik Bu, ada tidak tips untuk masyarakat nih untuk mencegah agar tidak mengalami skizofrenia ini atau kondisi-kondisi mental yang tidak memadai? Ada tips khusus enggak? Iya. Ya, jadi di dalam berkehidupan sosial ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu saling support, apalagi sesama perempuan. Yang kedua, memang kita hidup seyogyanya memiliki religiusitas atau spiritual. Kalau memang belum punya, belajar. Ketika punya teman yang lain yang belum terguncang atau terganggu, kita bisa mengajaknya, bisa memberi perhatian, empati. Dan juga kita sebenarnya bisa melihat kalau ada tetangga kita yang bermasalah, yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, kita bisa langsung mencari tahu penyebabnya atau melaporkan ke para yang berwenang, misal RT atau RW seperti itu. Usnani Putri Intan, Taslia Ramadhani, Unhas TV.